Hidup nyaman berprofesi sebagai dosen bahkan punya banyak mahasiswa yang mengagumi, namun ternyata kehidupan pribadi rumah tangga bermasalah hingga akhirnya pilih habisi istri sendiri. Kejadian ini sendiri terjadi di Kota Padang. Seorang lelaki bernama Khoir berprofesi sebagai seorang dosen dengan sang istri bernama Dewi Yulianti Santika punya 2 anak dari pernikahan mereka. 7 tahun pernikahan mereka hingga akhirnya sang istri mengajukan cerai. Melalui lika-likunya akhirnya mereka pun berujung dari perceraian. Namun usai 3 bulan pisah, sang istri yang bekerja di salah satu bank Indonesia nampaknya mengaku ingin rujuk dengan sang suami. Orang tua Dewi pun nampaknya menyayangkan saat Dewi akan kembali rujuk bersama sang suami Khoir. Bukan tanpa alasan, menurut orang tua dari Dewi, memang keduanya nampak sudah tak cocok dan keluarga pun berharap Dewi move on, lebih fokus pekerjaan dan mengurus kedua anaknya. Tak lama nampaknya keduanya harus berpisah kota. Usai rujuk dengan sang suami, keduanya pun tinggal di kontrakan dekat kampus sang suami Khoir bekerja. Khoir sendiri harus melanjutkan S3-nya di kampus Universitas Unpad Bandung, sementara sang istri masih tetap di Kota Padang. Beberapa tahun jarak jauh hingga akhirnya sang suami Khoir pun lulus S3 dari Bandung dan berkumpul kembali. Usai berkumpul kembali, rumah tangga mereka kembali cekcok. Di antara mereka merasa tidak kecocokan lagi, apalagi sang istri yang merasa kalau sang suami terlalu kasar, keras, bahkan terlalu egois mengikuti keinginan sendiri. Sang istri Dewi pun akhirnya kabur, lebih memilih pergi dari rumah kontrakannya dan membawa anak-anak ke rumah orang tuanya. Dewi sendiri kali ini benar-benar bertekad ingin bercerai dari sang suami. Khoir sendiri merasa kesepian tak ada anak istri. Meski beberapa kali mengunjungi Dewi di rumah mertuanya, namun saat itu Khoir tetap menginginkan rujuk kembali. Bahkan suatu hari Khoir menjemput anak-anak di sekolah, namun anak-anak tak mau dan lebih memilih bersembunyi di sekolah. Dari kejadian itu Khoir yang sakit hati, tak lama Khoir pun menelepon Dewi sang istri untuk membicarakan anak-anak. Dewi dengan Khoir pun akhirnya bertemu di kontrakan, ngobrol bersama, makan bersama. Bahkan pasangan ini pun masih sempat sholat isya bersama sebelum akhirnya Dewi diantarkan Khoir ke rumah orang tuanya. Sebelum berpisah, akhirnya mereka pun mengungkapkan akan bertemu lagi keesokan harinya karena masih membicarakan tentang anak-anak. Keesokan harinya Dewi mengantar anak-anak ke rumah saudaranya. Tak lama Dewi pun pergi bersama teman-temannya karaoke di salah satu mall. Khoir yang menelepon Dewi karena mereka merasa janjian, akhirnya mereka pun akan bertemu di kontrakan. Lama tak sampai, Khoir pun akhirnya menelepon lagi sang istri Dewi, menyebutkan kalau dirinya masih di jalan dan akhirnya mereka janjian bertemu di rumah orang tua Khoir. Setelah bertemu antara Dewi dengan Khoir di depan rumah orang tua Khoir, akhirnya mereka pun berjalan-jalan ke pantai. Tak lama pulang ke rumah orang tua Khoir. Di rumah orang tua Khoir sendiri kebetulan hanya ada 2 keponakan yang ternyata disuruh pulang oleh Khoir karena dirinya akan bicarakan sesuatu dengan sang istri Dewi. Usai keponakannya pulang, Khoir pun meminta balikan lagi kepada Dewi, namun kali ini tegas lagi ditolak oleh Dewi. Keduanya ngobrol tentang anak-anak, namun Dewi menginginkan tetap bercerai dari sang suami Khoir. Keduanya saat itu masih sempat sholat bersama. Dewi pun meminta pulang dan diantarkan oleh Khoir dengan mobilnya. Dewi duduk di samping Khoir jalan-jalan dengan mobil tersebut, namun tak ada tujuan hingga akhirnya nampaknya Khoir pun membeli minuman isi racun dan Khoir meminumnya. Tak lama Khoir pun memarkirkan mobilnya di SPBU depan musola. Saat Khoir turun dari musola tersebut, tak lama ada orang yang curiga melihat mobil Khoir karena di dalamnya seorang wanita nampak mencurigakan tak bergerak. Tak lama akhirnya warga tersebut akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian menyelidiki. Benar saja, wanita di dalam mobil tersebut ternyata sudah tak bernyawa dan akhirnya pihak kepolisian mengamankan Khoir yang sedang tidur di musola. Kondisi Khoir sendiri ternyata sudah lemas karena meminum racun di jalan. Dewi pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan sama begitu juga dengan Khoir yang dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Khoir mendapatkan perawatan di rumah sakit karena racun sebelum dirinya akhirnya diperiksa pihak yang berwajib. Sementara di tempat yang berbeda, ayah dari Dewi yang bingung karena ternyata Dewi tak pulang. Sempat ke kontrakan Khoir namun tak ada orang, hingga akhirnya ke rumah orang tua Khoir yang juga tak ada orang. Begitu di perjalanan, orang tua dari Dewi mendapatkan telepon dari pihak kepolisian yang menyatakan kalau Dewi di rumah sakit sudah tak bernyawa di tangan suaminya sendiri. Keluarga Dewi pun langsung datang ke rumah sakit dan meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, memberikan hukuman seberat-beratnya kepada Khoir, suami dari Dewi. Setelah sehat, Khoir pun akhirnya diinterogasi pihak kepolisian, mengaku kalau dirinya pelakunya dan menyesal
Bahkan meminta maaf kepada kedua anaknya, tak menyangka semua ini bisa terjadi. Menurut Hoyer, dirinya sempat cekcok dengan Dewi di rumah orang tuanya hingga akhirnya kelepasan. Saat itu Dewi dipukul Hoyer hingga terjatuh dan terbentur. Kaget melihat kondisi Dewi nampaknya sudah tak bernyawa, Hoyer pun langsung memasukkannya ke mobil dan membawanya jalan-jalan hingga akhirnya berhenti di musola dekat pom bensin tersebut dan ketahuan pihak yang berwajib. Hoyer mengaku dirinya berusaha menjadi suami yang baik, bahkan Hoyer sudah berubah. Namun nampaknya Dewi tetap mau bercerai dari Hoyer. Saat itu Hoyer pun bahkan beranggapan kalau Dewi punya lelaki baru, Dewi ada main di belakang dirinya. Meski setelah diselidiki pihak kepolisian, kecurigaan Hoyer itu tak beralasan, Dewi sendiri tak pernah berselingkuh dari Hoyer. Keinginan Dewi bercerai dari Hoyer karena merasa keposesifan Hoyer dan Hoyer yang tak berubah hingga Dewi ingin move on bersama kedua anaknya. Diamankan terkait permasalahan ini, Hoyer pun menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 15 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.